Tahukah Anda? 1 dari 5 orang yang kehilangan ponsel akhirnya mengalami pencurian data bank. Bayangkan, hanya karena satu benda kecil yang selalu berada di saku atau tas, seluruh tabungan, gaji, bahkan pinjaman Anda bisa berada dalam bahaya. Cerita ini bukan sekadar statistik belaka. Ia menyoroti realita yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita yang mengandalkan aplikasi mobile banking untuk mengatur keuangan. Setiap kali Anda membuka aplikasi, memindahkan uang, atau membayar tagihan, Anda menaruh kepercayaan penuh pada satu perangkat, ponsel Anda. Ketika ponsel itu hilang, pintu masuk akun bank Anda terbuka lebar, kecuali Anda sudah menyiapkan pertahanan yang kuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri akar masalah kehilangan ponsel, mengurai bagaimana data perbankan bisa terekspos, dan memberikan 6 langkah konkret yang dapat Anda terapkan segera, sebelum terlambat. Kita mulai dengan menelaah mengapa kehilangan ponsel bisa menjadi ancaman serius bagi keamanan rekening bank. Pada dasarnya, ponsel bukan hanya alat komunikasi, melainkan pusat data pribadi. Setiap aplikasi perbankan menyimpan kredensial login, token autentikasi, bahkan sidik jari atau data pengenalan wajah yang dipakai untuk membuka aplikasi secara otomatis. Selain itu, sebagian besar ponsel modern menyimpan riwayat notifikasi, termasuk notifikasi transaksi yang menampilkan saldo atau detail pembayaran. Ketika ponsel jatuh ke tangan orang lain, semua informasi ini dapat diakses dengan berbagai cara, dari membuka kunci layar yang masih aktif, meniru sidik jari yang pernah terdaftar, hingga memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi. Bahkan jika Anda sudah mengunci ponsel dengan PIN atau pola, penyerang yang cerdas dapat menggunakan teknik brute force atau memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yang sudah terinstall untuk mengelabui sistem. Akar penyebab utama terjadinya kebocoran data perbankan melalui ponsel yang hilang adalah kurangnya lapisan keamanan berlapis. Banyak pengguna mengandalkan satu faktor saja, misalnya PIN perangkat, tanpa menambahkan proteksi tambahan seperti verifikasi 2 faktor, 2FA, pada aplikasi perbankan. Selain itu, kebiasaan mengaktifkan akses otomatis ke aplikasi perbankan dari layar kunci membuat proses login menjadi terlalu mudah, bahkan ketika ponsel berada dalam keadaan tidak terjaga. Tidak sedikit pula yang menunda mengganti PIN atau password utama perangkat setelah kehilangan, menganggap bahwa hanya saja ponsel hilang, nanti saja. Penundaan ini memberi waktu bagi penjahat siber untuk menyiapkan serangan, menginstal malware, atau memanfaatkan data yang sudah tersimpan di ponsel. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus mencakup penambahan lapisan keamanan, perubahan cepat pada kredensial utama, serta kemampuan mengendalikan ponsel dari jarak jauh. Berpindah ke kerangka solusi, 6 langkah berikut dirancang untuk menutup celah-celah kritis tersebut. Langkah pertama adalah mengaktifkan verifikasi 2 faktor di semua aplikasi perbankan yang Anda gunakan. Verifikasi 2 faktor menambahkan lapisan keamanan yang memaksa penyerang untuk memiliki sesuatu yang tidak hanya Anda ketahui, seperti password, tetapi juga sesuatu yang Anda miliki, seperti kode OTP yang dikirim ke ponsel atau token khusus. Langkah kedua menekankan pentingnya mengganti PIN atau password utama perangkat segera setelah kehilangan terdeteksi. Langkah ketiga melibatkan penggunaan fitur Remote Lock dan WP, yaitu mengunci ponsel dari jarak jauh dan menghapus semua data bila diperlukan. Langkah keempat adalah menonaktifkan akses otomatis ke aplikasi perbankan dari layar kunci, sehingga setiap kali aplikasi dibuka, sistem meminta autentikasi ulang. Langkah kelima menambahkan pemantauan transaksi secara real-time dan mengaktifkan notifikasi push yang memberitahu Anda setiap ada aktivitas. Langkah keenam menutup dengan menghubungi bank untuk melaporkan kehilangan, meminta reset kredensial, dan meninjau kebijakan keamanan mereka. Mari kita masuk ke detail masing-masing langkah, dengan contoh situasi nyata, trade-off yang perlu dipertimbangkan, dan cara mengukur keberhasilan penerapannya. Langkah pertama, aktifkan verifikasi 2 faktor di semua aplikasi perbankan. Pada kebanyakan bank di Indonesia, opsi ini dapat ditemukan di menu pengaturan keamanan aplikasi. Prosesnya biasanya melibatkan pendaftaran nomor telepon atau email yang akan menerima kode OTP setiap kali Anda login dari perangkat baru. Beberapa bank bahkan menyediakan token fisik atau aplikasi autentikator yang menghasilkan kode 6 digit setiap 30 detik. Mengapa ini penting? Karena meski penyerang berhasil memperoleh password Anda, tanpa kode OTP yang hanya berlaku sesaat, mereka tidak dapat menembus akun. Namun, ada trade-off. Menambahkan 2FA berarti setiap kali Anda login, proses menjadi sedikit lebih lama. Bagi pengguna yang mengutamakan kecepatan, ini bisa terasa mengganggu. Solusinya adalah memilih metode 2FA yang paling nyaman, misalnya menggunakan aplikasi autentikator yang tidak memerlukan jaringan seluler, sehingga tidak tergantung pada sinyal. Setelah mengaktifkan, uji coba dengan logout dan login kembali untuk memastikan kode OTP masuk ke ponsel Anda. Jika tidak menerima kode,
Periksa pengaturan notifikasi dan pastikan nomor atau email terdaftar benar. Keberhasilan langkah ini dapat diukur dengan menurunnya jumlah percobaan login gagal yang tercatat di log keamanan aplikasi. Biasanya BAN menyediakan riwayat login yang dapat Anda lihat di dalam aplikasi. Langkah kedua, ganti PIN atau password utama perangkat segera. Banyak orang menunda perubahan ini karena takut mengganggu kebiasaan atau menganggap prosesnya merepotkan. Padahal, PIN atau password adalah kunci utama yang melindungi seluruh data di dalam ponsel, termasuk aplikasi perbankan. Jika ponsel Anda hilang, penyerang dapat mencoba menebak PIN dengan teknik solder surfing atau menggunakan alat khusus untuk memecahkan pola. Mengganti PIN dengan kombinasi angka acak yang tidak berhubungan dengan tanggal lahir atau angka mudah ditebak meningkatkan keamanan secara signifikan. Pilihlah PIN minimal 6 digit, atau gunakan password alfanumerik yang menggabungkan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Setelah mengganti, pastikan Anda mencatatnya di tempat yang aman, misalnya menggunakan password manager yang terpisah dari ponsel. Contoh nyata, seorang pengguna di Jakarta kehilangan ponsel, namun karena ia segera mengganti PIN menjadi 839.274, penjahat tidak berhasil membuka ponsel meski berhasil menyalakan layar. Untuk memverifikasi efektivitas, coba login kembali ke ponsel setelah perubahan. Jika sistem meminta verifikasi ulang atau menolak akses dengan PIN lama, berarti perubahan berhasil. Langkah ketiga, manfaatkan fitur Remote Lock dan WP. Baik Android maupun iOS menyediakan layanan Find My Device atau Find My iPhone yang memungkinkan Anda melacak, mengunci, atau menghapus data ponsel dari jarak jauh. Aktifkan layanan ini secepat mungkin, idealnya sebelum ponsel hilang, karena pengaturan biasanya memerlukan sinkronisasi dengan akun Google atau Apple. Ketika Anda menyadari ponsel hilang, masuk ke portal web layanan tersebut, pilih opsi mengunci perangkat, dan atur pesan custom pada layar kunci yang berisi nomor kontak Anda. Jika Anda yakin ponsel tidak dapat dikembalikan, gunakan opsi WP untuk menghapus semua data secara permanen. Trade-off di sini adalah kehilangan semua data yang belum di-backup. Oleh karena itu, pastikan Anda rutin mencadangkan data penting ke cloud atau komputer sebelum terjadi kehilangan. Contoh, seorang ibu rumah tangga di Surabaya kehilangan ponsel saat berbelanja. Dengan Remote Lock, ia berhasil mengunci ponsel dan menampilkan pesan, jika menemukan, hubungi 0812xxxxxxxx. Penjahat yang menemukan ponsel tidak dapat mengakses aplikasi, termasuk perbankan. Keberhasilan langkah ini dapat diukur dengan status ponsel yang berubah menjadi Locked atau WPAD pada dashboard layanan, serta tidak ada laporan aktivitas mencurigakan setelahnya. Langkah keempat, nonaktifkan akses otomatis ke aplikasi perbankan dari layar kunci. Banyak aplikasi perbankan menawarkan fitur Quick Access yang memungkinkan Anda membuka aplikasi hanya dengan menekan ikon di layar kunci, tanpa harus memasukkan PIN atau password lagi. Fitur ini memang memudahkan, namun sekaligus membuka celah keamanan. Jika ponsel Anda jatuh ke tangan orang lain, mereka dapat langsung masuk ke aplikasi dan melakukan transfer. Untuk menonaktifkannya, masuk ke pengaturan aplikasi perbankan, cari opsi akses cepat atau buka dari layar kunci, dan matikan. Sebagai alternatif, Anda dapat mengatur agar aplikasi meminta autentikasi biometrik, sidik jari atau wajah, setiap kali dibuka, bukan hanya pada saat pertama kali login. Contoh situasi, seorang karyawan di Bandung terbiasa membuka aplikasi bank hanya dengan satu ketukan pada layar kunci. Ketika ponselnya hilang, penjahat berhasil masuk dan mentransfer dana ke rekening lain. Setelah menonaktifkan akses otomatis, karyawan tersebut tidak lagi mengalami masalah serupa. Untuk mengukur efektivitas, periksa log aktivitas aplikasi. Jika tidak ada login tanpa autentikasi tambahan, berarti langkah berhasil. Langkah kelima, aktifkan notifikasi transaksi real-time dan lakukan monitoring rutin. Kebanyakan bank menyediakan layanan notifikasi push atau SMS setiap kali ada transaksi, baik debit maupun kredit. Pastikan layanan ini diaktifkan dan diarahkan ke nomor yang masih Anda miliki, bukan hanya ke ponsel yang hilang. Jika ponsel hilang, Anda dapat mengalihkan notifikasi ke perangkat lain atau menambahkan nomor alternatif di pengaturan bank. Dengan notifikasi, Anda dapat segera mendeteksi transaksi yang tidak sah dan melaporkannya ke bank dalam waktu singkat. Contoh, seorang mahasiswa di Yogyakarta menerima notifikasi transfer sebesar 5 juta rupiah pada jam 2 pagi, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Ia langsung menghubungi bank, memblokir rekening, dan melaporkan penipuan. Tanpa notifikasi, transaksi tersebut mungkin baru terdeteksi berhari-hari kemudian, menyebabkan kerugian lebih besar. Untuk menghindari notification fatigue, pilihlah notifikasi yang relevan, misalnya hanya untuk transaksi di atas batas tertentu atau untuk transfer keluar.
Keberhasilan langkah ini dapat diukur dengan tingkat respons Anda terhadap notifikasi. Jika Anda dapat menanggapi dalam waktu kurang dari 1 jam, risiko kerugian dapat diminimalkan. Langkah ke-6, hubungi bank secara proaktif untuk melaporkan kehilangan ponsel dan meminta reset kredensial. Banyak orang beranggapan bahwa cukup menunggu notifikasi atau mengandalkan keamanan ponsel saja. Padahal, bank memiliki prosedur khusus untuk menonaktifkan akses sementara pada akun ketika ada indikasi kebocoran. Segera telepon layanan nasabah, sampaikan nomor rekening, identitas, dan detail kehilangan ponsel. Mintalah mereka menonaktifkan semua sesi login aktif, mengubah password, serta menonaktifkan token OTP yang mungkin sudah terdaftar pada ponsel lama. Beberapa bank juga menawarkan layanan, freeze account, yang dapat menghentikan semua transaksi selama periode investigasi. Trade-off di sini adalah ketidaknyamanan sementara karena Anda tidak dapat langsung melakukan transaksi, namun keamanan jangka panjang lebih terjamin. Contoh, seorang pengusaha di Medan melaporkan kehilangan ponsel ke bank pada hari yang sama. Bank menonaktifkan semua token OTP, mengirimkan token baru ke email, dan mengunci akun selama 24 jam untuk verifikasi. Akibatnya, tidak ada transaksi tidak sah yang terjadi. Untuk mengukur keberhasilan, periksa apakah semua token lama sudah tidak berfungsi dan apakah Anda menerima konfirmasi tertulis dari bank mengenai perubahan kredensial. Setelah 6 langkah ini diimplementasikan, penting untuk menilai apakah langkah-langkah tersebut memberikan perlindungan yang memadai. Salah satu cara evaluasi adalah dengan memeriksa log keamanan aplikasi perbankan dan ponsel secara berkala. Catat setiap percobaan login yang gagal, perubahan pengaturan, atau notifikasi yang muncul. Jika dalam 1 bulan tidak ada percobaan login yang mencurigakan, berarti lapisan keamanan Anda berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika Anda melihat upaya login dari lokasi atau perangkat yang tidak dikenal, segera lakukan langkah tambahan. Periksa apakah ada aplikasi yang terinstal tanpa izin, lakukan pemindaian malware, atau pertimbangkan mengganti perangkat secara keseluruhan. Tidak ada sistem yang 100% kebal, namun dengan menggabungkan 6 langkah ini, Anda menurunkan risiko kebocoran data bank melalui ponsel hingga tingkat yang sangat minim. Perlu diingat, prioritas pertama adalah menutup celah paling lemah. Biasanya itu adalah akses otomatis dan PIN yang mudah ditebak. Setelah itu, lapisan tambahan seperti 2FA dan remote WP menjadi pertahanan kedua yang kuat. Urutan aksi yang disarankan. Pertama, aktifkan 2FA. Kedua, ganti PIN perangkat. Ketiga, aktifkan remote lock WP. Keempat, nonaktifkan akses otomatis. Kelima, aktifkan notifikasi transaksi. Keenam, laporkan ke bank. Jika Anda mengikuti urutan ini, setiap langkah saling melengkapi, sehingga bila satu lapisan gagal, lapisan berikutnya masih melindungi. Namun, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada tahap implementasi. Salah satunya adalah menunda mengganti PIN setelah kehilangan ponsel. Penundaan memberi kesempatan bagi penyerang untuk mencoba menebak PIN atau menggunakan aplikasi pemulihan data. Solusinya, buat kebiasaan mengganti PIN secara periodik, misalnya setiap 3 bulan, dan simpan password manager di perangkat yang terpisah. Kesalahan kedua adalah mengandalkan satu metode autentikasi saja, misalnya hanya mengaktifkan 2FA tanpa mengunci layar. Penyerang yang berhasil membuka layar tetap dapat mengakses aplikasi yang sudah terautentikasi. Kombinasikan autentikasi biometrik dengan PIN kuat untuk menutup celah ini. Kesalahan ketiga adalah tidak memperbarui aplikasi perbankan secara rutin. Versi lama sering mengandung celah keamanan yang sudah diperbaiki di versi terbaru. Pastikan Anda mengaktifkan pembaruan otomatis atau setidaknya memeriksa pembaruan setiap minggu. Jika Anda menemukan bahwa setelah semua langkah diterapkan masih ada notifikasi mencurigakan, lakukan audit menyeluruh, periksa izin aplikasi, hapus aplikasi yang tidak diperlukan, dan pertimbangkan menginstal aplikasi keamanan khusus yang dapat memindai malware. Akhirnya, mari kita rangkum apa yang telah dibahas. Kehilangan ponsel bukan sekadar kehilangan barang, melainkan potensi kebocoran data bank yang dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan. Akar masalah terletak pada kurangnya lapisan keamanan berlapis, kebiasaan mengaktifkan akses otomatis, serta penundaan mengganti kredensial utama. 6 langkah yang kami uraikan: aktifkan verifikasi 2 faktor, ganti PIN atau password perangkat, gunakan remote lock WP, nonaktifkan akses otomatis, aktifkan notifikasi transaksi, dan laporkan ke bank, merupakan rangkaian tindakan yang saling melengkapi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara berurutan, Anda menutup celah paling lemah terlebih dahulu, lalu menambahkan proteksi tambahan, sehingga risiko kebocoran data menjadi sangat kecil. Sekarang giliran Anda. Sudahkah Anda mengaktifkan verifikasi 2 faktor pada semua aplikasi perbankan? Apakah PIN perangkat Anda masih menggunakan kombinasi yang mudah ditebak?
Apakah Anda sudah menyiapkan remote lock pada ponsel? Luangkan waktu beberapa menit hari ini untuk memeriksa pengaturan keamanan Anda, dan lakukan perubahan yang diperlukan. Ingat, keamanan finansial tidak menunggu. Setiap detik yang terlewat bisa menjadi kesempatan bagi penjahat siber. Jika video ini membantu Anda memahami pentingnya mengamankan m-banking setelah kehilangan ponsel, beri komentar di bawah tentang langkah apa yang paling belum Anda terapkan, atau bagikan pengalaman Anda jika pernah mengalami kejadian serupa. Diskusi Anda dapat menjadi pelajaran berharga bagi penonton lain. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga yang sering menggunakan mobile banking, agar mereka juga dapat melindungi rekening mereka sebelum terlambat. Terima kasih telah menyimak. Semoga keuangan Anda selalu aman dan terjaga. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.